skala 1 sampai 100, menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia itu di skala 70%. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak agama, yaitu 6 macam agama, dan saya sendiri 70 itu masih termasuk dalam standar kalau di saya, karena kerukunannya itu masih oke, tapi tidak yang oke-oke kali kalau menurut saya. Karena masih ada, kita lihat di berita ataupun viral di media sosial, ada beberapa umat saling bebentrokan begitu. Menurut saya kerukunan antar umat beragama di Indonesia sih pada umumnya baik ya, tapi ada mungkin bukan lebih pada agamanya, tetapi mungkin pada pribadi-pribadi yang membuat agama itu jadi membuat arahnya jadi kurang baik, begitulah. Maka ada kita dengar misalnya bahkan orang sedang ibadah, terutama Kristen misalnya, tapi itu saya yakin bukan pada ajaran agamanya. Misalnya agama Katolik mengajarkan begitu, tidak, agama Muslim mengajarkan, tapi mungkin pribadi-pribadinya menafsirkannya secara berbeda. Itu menurut saya. Kalau ditanya rentang 10 sampai 100, menurut saya masih mungkin dinilai 60. Karena bagaimana seharusnya anak-anak harus ditanamkan sejak dini bagaimana menghargai sesamanya. Bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Katolik dengan agama lain di Indonesia? Secara umum, dan juga saya amati, ketahui juga bahwa agama kami, agama Katolik, pada umumnya sangat menghargai umat beragama yang lain, Protestan dan juga Hindu, Buddha, terutama Muslim. Itu menurut saya karena di sekolah-sekolah pendidikan, terutama itu di yayasan Katolik, itu sangat ditanamkan sejak dini, mulai dari pendidikan di PAUD, TK sampai perguruan tinggi, itu sangat ditekankan bagaimana kita harus menghargai orang yang berbeda dengan kita. 10. Kenapa? Karena ada sebagian yang tidak mengikuti rukun agama itu. Itu semua tergantung manusia sendiri, bagaimana cara sikap dia untuk mengikuti agamanya masing-masing. Diajarkan di agama saya tentang kerukunan sesama umat itu adalah saling tolong menolong antar umat beragama, tidak membeda-bedakan dia dari agama apa dan kita agama apa, tetap saling menolong dan saling membantu satu sama lain. Oke, baik, saya akan menjawab. Mungkin di dalam agama Katolik, seturut dengan pimpinan kami yaitu Paus Leo ke-14, beliau mengajarkan untuk saling mencintai satu sama lain, menegakkan keadilan dalam, kalau jangka luasnya itu di negara, dan dalam jangka internalnya, kalau kecilnya itu di mayoritas seperti kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya untuk pertanyaan. Dia pun menghormati agama kita juga. Baik, menurut saya yang pertama yang paling penting adalah
melihat perbedaan itu sebagai kekayaan di antara umat manusia. Karena tak ada agama yang tidak mengajarkan kasih. Tak ada agama yang tidak mengajarkan bahwa umatnya itu harus mengasihi sesama. Bukan sesama agamanya saja, tetapi semua, sama umat manusia. Karena kita sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin kalau ditanya saya, lebih pada toleransi. Ya, mereka begitu caranya lebih baik. Kami mungkin beda, tapi di situ letak bagaimana kita menghargai supaya hidup ini damai. Penting untuk ditanamkan. Kemudian, bagaimana supaya dalam diri anak-anak tertanam toleransi antar umat beragama, itu harus dimulai dari usia pendidikan sejak dini. Misalnya di TK, itu harus sudah diajarkan, ditanamkan mungkin dengan hal-hal yang kecil, contoh-contoh yang kecil yang bisa mereka pahami. Begitu. Masyarakat kita harus saling menghormati. Dalam masyarakat tidak memaksakan kehendak terhadap yang lain. Tadi hubungan kita terus baik terus. Meneruskan kerukunan yang sudah ada. Menurut saya setiap individu ya tetap menanamkan dalam dirinya bahwa saya harus menghargai sesama saya. Kemudian jangan tersulut emosi ketika misalnya temannya punya masalah dengan agama lain sehingga langsung membawa-bawa agama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian menjaga diri masing-masing dari hal-hal yang tidak baik. Itu sih menurut saya untuk meneruskan kerukunan yang sudah ada, karena kalau kita rukunkan ya dunia ini akan damai. Begitu menurut saya. Kita sebagai umat beragama, kita harus saling menghormati terhadap agama lain. Jangan memaksakan kehendak atau menurut pandangan kita. Ya pemerintah harus memfasilitasi tempat kan hubungan antara agama yang lain begitu. Menurut opini saya sendiri, pemerintah itu harus mengambil ahli dalam hal tersebut. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pemerintah itu sudah menjadi pilihan dari mayoritas warga negara. Artinya warga percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah dapat mengatur negara ini, yakni dengan beberapa cara. Pertama itu pemerintah harus bersosialisasi terhadap kedamaian, keadilan, dan kerukunan antar sesama agama. Dan yang kedua, menurut saya pemerintah juga harus menegakkan atau membuat forum yang dimana terdiri dari agama yang beragam seperti yang di agama Indonesia kita ada 6. Jadi mungkin 2 poin itu cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai pemerintah diharapkan bisa menjaga negara dengan baik. Jangan ada provokasi atau toleransi dalam beragama atau ucapan yang kebencian terhadap pihak lain.